Chapter 2. Pada saat ini, dia mengenakan jubah pernikahan merah di sebuah ruangan yang diplester di mana-mana dengan. Tiba-tiba, pintu terbuka dan sesosok makhluk dengan tergesa-gesa masuk. Xiao Che segera berdiri dan tersenyum, bibi kecil, adalah kakek kembali. Xiao Lingqi adalah putri Xiao Lai sejak dia berusia setengah baya. Meskipun dia adalah bibi Xiao Che, dia baru berusia 15 tahun ini dan 1 tahun lebih muda dari Xiao Che. Dia masih sangat muda tapi kecantikannya sudah menyentuh dengan indah. Kekuatannya yang dalam berada di tingkat ke-6 awal alam mendalam dasar, tetapi meskipun dia tidak setara dengan Xia Qingyu, jika dibandingkan, itu tidak terlalu buruk karena dia adalah aset penting bagi klan Xiao dan sangat dihormati. Oh, Cheer, akhirnya kau bangun. Suara lembut menyebar ke seluruh ruangan ketika Xiao Lai masuk. Melihat Xiao Che sudah bangun dari ranjang dengan kulit normal, Xiao Lai sedikit rileks. Di belakangnya mengikuti pengurus rumah tangganya, Xiao Hong dan dokter nomor 1 di Floating Cloud City, Dr. Situ. Senang kau bangun dan kau tidak terlihat sakit lagi. Tetapi biarkan dokter Situ memeriksamu. Hari ini adalah hari pernikahan Anda dan kami tidak dapat memiliki kesalahan sedikit pun. Dokter Situ, silakan saja. Xiao Lai minggir saat pidatonya. Dokter Situ meletakkan peti obatnya ke atas meja dan duduk di depan Xiao Che. Mengangkat tangannya untuk menggerakkan nadi di tangan Xiao Che. Pergelangan tangan. Setelah beberapa saat, ia melepaskan Xiao Che. Dokter Situ, bagaimana kondisi Xiao Che? Apakah ini serius? Xiao Lingqi bertanya dengan cemas, dengan ketakutan yang menakutkan terukir di wajahnya. Meskipun dia tidak berbicara, Xiao Lai tampak serius dan memiliki wajah yang garang. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa keruntuhan tiba-tiba Xiao Che itu aneh? Wajah dokter Situ perlahan-lahan menyala dan bergeser menjadi senyuman. Penatua Xiao, kamu tidak perlu khawatir. Kondisi fisik cucumu sangat baik. Dia tidak memiliki penyakit besar atau bahkan sedikit pun kedinginan. Mungkin cucu Anda pingsan karena dia sangat gugup dan bersemangat sehingga darahnya mengalir deras ke kepalanya. Setelah semua cucu Anda menikahi putri Xia Clan, kecantikan nomor 1 di Floating Cloud City. Hohoho. Meskipun dokter Situ berusaha menyembunyikan rasa jijiknya, kata-katanya mengungkapkan penyesalannya. Seorang wanita berbakat yang menikahi orang yang tidak berguna tanpa hasil tanpa masa depan benar-benar sulit diterima seseorang. Itu berita bagus. Xiao Lai menghela nafas lega dan mengangguk berpikir. Pasti sulit pada dokter Situ untuk ditepi begitu pagi. Hong, mengantar dokter Situ ke ruang tamu untuk beristirahat. Tidak apa-apa, dokter Situ menjawab dengan lambaian tangannya dan mengangkat peti obatnya. Karena cucumu baik-baik saja, aku akan pergi. Selamat kepada Penatua Xiao karena bertemu dengan menantu perempuan terapung kota terapung Cloud. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang harus iri kepada Anda sekarang. Haha, perpisahan. Kamu harus ingat untuk datang ke pesta pernikahan untuk minum. Hong, bawa dokter Situ keluar. Cher, apa kau baik-baik saja? Apakah Anda merasa tidak enak badan di mana saja? Xiao Lai masih belum yakin setelah dokter Situ pergi dan merengut. Ketika Xiao Che tiba-tiba pingsan. Suhunya turun dan vitalitasnya memudar. Ini bukan hanya akibat terlalu bersemangat. Melihat kondisi sehat Xiao Che saat ini, dia memang terlihat baik-baik saja sekarang, tetapi Xiao Lai masih tidak bisa menghilangkan keraguan kecil itu di dalam hatinya. Aku benar-benar baik-baik saja, kakek, kau dapat yakin, kata Xiao Che dengan ekspresi mudah. Hidungnya tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba masam ketika dia memandang Xiao Lai dan dia melihat wajah khawatir dengan kepala yang penuh dengan rambut putih. Xiao Clan terdiri dari 5 penatua dan meskipun Xiao Lai adalah penatua kelima, dia adalah yang terkuat di klan. 5 tahun yang lalu dia memasuki perbatasan tingkat ke-10 roh mendalam realem. Dia sekarang berada di puncak tingkat ke-10 spirit mendalam realem dan memiliki kesempatan untuk masuk ke realem mendalam realem, tingkat yang diimpikan oleh banyak orang. Xiao Lai baru berusia 55 tahun ini, tahun dengan kekuatan tingkat ke-10 di alam roh yang sangat besar. Tetapi semua rambutnya sudah memutih. Setiap kali Xiao Che melihat kepala ini penuh dengan rambut putih, hatinya menjadi pahit saat melihatnya. Alasan mengapa Xiao Lai memiliki rambut putih sejak usia setengah baya diketahui oleh semua orang yang tinggal di Floating Kota Cloud. Putra satu-satunya, ayah dari Xiao Che, Xiao Ying disebut jenius nomor 1 dari Floating Cloud City. Pada usia 17, ia masuk ke realem mendalam Naschen. Pada 20, ia mencapai tingkat kelima dari realem mendalam baru lahir. Pada usia 23 ia menerobos realem mendalam yang baru lahir dan memasuki realem mendalam yang benar, mengejutkan semua orang di Floating Cloud City. Dia menjadi kebanggaan Xiao Clan, juga kebanggaan dan kebahagiaan Xiao Lai.
Hampir semua orang percaya bahwa ketika Xiao Ying menjadi setengah baya, dia akan menjadi kandidat terbaik yang memenuhi syarat untuk mewarisi kepemimpinan klan Xiao. Sayangnya, mungkin karena dewa iri pada yang berbakat, ada pembunuhan mencoba kehidupan Xiao Ying hanya sebulan setelah Xiao Ce lahir. Beberapa hari sebelumnya, Xiao Ying juga menyelamatkan nyawa putri Xia Clan. Setelah penyelamatan ini, Xiao Ying hanya bisa menangkis para pembunuh dengan setengah kekuatan biasanya dan menarik napas terakhirnya. Hati istrinya hancur dalam kesedihan karena kehilangan cintanya dan pergi menemuinya segera setelah itu. Rambut Xiao Lai menjadi putih semalaman karena pukulan berat kehilangan putranya. 9 bulan kemudian, Xiao Lingqi lahir. Ibunya juga menderita kesakitan karena kehilangan putra satu-satunya dan meninggal karena depresi sebulan kemudian. Tidak ada yang tahu bagaimana Xiao Lai menjalani hidupnya bertahun-tahun setelah putra dan istrinya meninggal. Rambut putih pucatnya mengandung kesedihan yang tak terukur, kebencian, dan kesedihan yang tak terkatakan. Sampai hari ini, Xiao Lai masih belum menemukan pembunuh putranya. Kemudian, ia menaruh semua miliknya harapan pada Xiao Ce. Tetapi kebenaran brutal tentang dirinya dilahirkan dengan urat nadi yang rusak masuk dan meninggalkan hidupnya tiba-tiba seperti sambaran petir. Namun, menghadapi cucunya yang tanpa harapan, Xiao Lai tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau kemarahan. Dalam pandangannya, dilahirkan dengan urat nadi yang dalam berarti bahwa nasib telah tidak adil dan bahwa ia tidak boleh dikutuk karena ketidakadilan tersebut. Dia seharusnya tidak acuh tak acuh atau mencemooh Xiao Ce tetapi sebaliknya harus mencintainya lebih untuk mengimbanginya. Selama bertahun-tahun, ia selalu mencari cara yang mungkin untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Namun, vena yang dalam adalah garis hidup dari kekuatan yang dalam seseorang, bagaimana bisa dengan mudah diperbaiki? Meskipun Xiao Ce diabaikan oleh orang lain dan dihadapkan dengan mata mengejek orang lain saat tumbuh dewasa, dia masih merasa beruntung memiliki kakek seperti itu. Melihat rambut putih Xiao Lai yang tajam, mata Xiao Ce berangsur-angsur menajam, karena para dewa memberi saya kesempatan kedua ini dan membiarkan saya memiliki kedua ingatan saya. Bahkan jika itu hanya untuk ingatan saja, menghibur kakek saya harus hidup dengan penuh semangat. Jadi bagaimana jika urat nadi saya rusak? Saya seorang penerus orang suci medis. Selama saya menemukan obat yang tepat, dalam waktu singkat lebih besar dari Anda baik-baik saja, itu luar biasa untuk didengar. Mengamatinya, Xiao Lai akhirnya yakin, melirik ke langit yang cerah, dia berbicara, "Cier, waktunya sudah dekat. Pergi buat persiapanmu sementara aku mengatur tim pernikahan." "Oh benar? Apakah kamu ingin menunggang kuda atau duduk di kereta?" Jika dia adalah Xiao Ce kemarin, dia pasti akan menjawab kereta. Meskipun dia adalah satu-satunya cucu dari seorang penatua, tanpa status itu, dia bisa disebut tidak berguna dengan perbedaan dunia antara dirinya dan Xia Qingyu. Di jalur pengantinnya ke Xia Clan, tidak ada keraguan bahwa dia akan menderita penunjuk jari yang tak terhitung jumlahnya dan juga membawa banyak pandangan iri dan penyesalan. Orang bisa membayangkan perasaan apa yang akan muncul jika seseorang bertemu muka di depan emosi negatif semacam itu. Xiao Ce tertawa dengan sedikit senyum. "Tentu saja aku menunggang kuda, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Kakek, Xia Qing mungkin bangsawan, tetapi dia sudah ditakdirkan untuk menjadi menantu keluarga Xiao kami. Saya akan secara terbuka menikahinya dengan terhormat dan terhormat untuk tidak membiarkan Anda kehilangan muka." Ada ekspresi keterlambatan dalam ekspresi Xiao Lai, karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa cucunya akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya kemudian tersenyum lembut dan perlahan dia mengangguk, "Bagus." Hanya dengan satu kata, kepuasannya yang dalam datang, Xiao Lai melangkah keluar dari kamar dan dengan lembut menutup pintu. Begitu Xiao Lai pergi, Xiao Lingqi berdiri di depan Xiao Ce dan melengkungkan bibirnya. Wajahnya bengkok karena ketidakbahagiaan. Dia berbicara, "Jadi kamu benar-benar bersemangat untuk pernikahan ini dan membuatku khawatir untuk kamu sia-sia. Anda jelas belum pernah bertemu Xia Qingyu sebanyak itu tetapi Anda sudah menyukainya." "Ya benar, dia adalah kecantikan nomor satu kota terapung kami, ya." Xiao Ce cepat-cepat melambaikan tangannya ke depan dan ke belakang. "Bagaimana mungkin? Xia Qingyu sangat cantik tapi saya pikir bibi kecil lebih cantik. Jika saya benar-benar pingsan karena dia, maka saya tidak akan tahu berapa kali saya akan pingsan dalam hidup ini karena bibi kecil selalu menemani saya setiap hari." "Hehe." Wajah Xiao Lingqi segera berubah menjadi senyum manis ketika dia terkikik. "Kamu tahu hal yang ingin dikatakan untuk membuatku bahagia. Tidak apa-apa jika Xiao Ce pingsan karena terburu-buru menikahinya karena Xia Qingyu cantik karena dia berbakat.
Xia Clan juga merupakan klan terkaya di Floating Cloud City sehingga ada cukup banyak orang yang bermimpi menikahinya. Namun, pada akhirnya, dia akan menikahi Xiao Ce keluarga saya. Pada titik ini, Xiao Lingqi mengenakan ekspresi bangga di wajahnya, lalu matanya menjadi sedih saat suaranya lembut, aku merasa hari ini datang begitu cepat, Little Ce sudah akan menikah. Pound-pound, ketukan di pintu diikuti oleh suara pengurus rumah tangga tua Xiao Hongchang. Tuan muda, sudah hampir waktunya untuk pergi dan bertemu dengan mempelai wanita Anda. Ah, sudah, Xiao Lingqi melirik pakaian Xiao Ce dan tiba-tiba tampak cemas. Paman Hong, tunggu sebentar lagi dan kita akan segera keluar. Dia berjalan di depan Xiao Ce dan sepasang tangan lembut mulai dengan cepat merapikan pakaian pernikahannya. Pakaian ini cukup sulit untuk dikenakan. Pakaian Anda berantakan karena kejadian sebelumnya. Berdiri diam, aku akan segera menyelesaikan ini. Sepasang tangan lembut seputih salju mulai bekerja dengan tergesa-gesa. Dia membalik kerahnya kembali ke posisi yang tepat dan memasang kembali ikat pinggangnya yang longgar. Tindakannya tersentak tapi dia menganggapnya serius dan memperhatikan apa yang dia lakukan. Xiao Ce diam-diam menatapnya dan matanya berangsur-angsur menjadi berkabut. Hari ini dia akan menikahi Xia Qingyu tetapi dia tahu pasti bahwa Xia Qingyu tidak menikahinya karena dia dengan tulus mencintainya. Jika itu bukan untuk ayah mereka, Xiao Xing dan perjanjian Xia Honyi bahwa Maret, Xia Qingyu bahkan tidak akan repot-repot untuk melirik ke arahnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang baik pada Xiao Ce adalah kakeknya, Xiao Lai dan bibinya yang kecil, Xiao Lingqi. Selama masa kecilnya yang paling awal, Xiao Lingqi menempel pada Xiao Ce seperti sepotong permen. Dia mengikutinya kemanapun dia pergi dan sulit baginya untuk melepaskannya. Jika dia tidak melihatnya untuk sementara waktu, dia akan menangis dengan keras. Namun, ketika Xiao Ce menginjak usia 10 tahun dan dipastikan bahwa pembuluh darahnya rusak, Lingqi tampaknya tumbuh dalam semalam. Dia tahu konsekuensi dari melanggar urat nadi yang dalam dan kemudian memahami konsep identitasnya sebagai bibinya yang kecil. Ini memulai rejim pelatihannya dengan cara yang mendalam untuk melindungi kehidupan Xiao Ce yang lebih lemah. Setelah 24 tahun, mimpi, benua Azure, Xiao Ce merasa bahwa waktunya di sini dengan kebaikan Xiao Lingqi sama mewahnya dengan itu sangat berharga. Meskipun Xia Qingyu akan menjadi istrinya, dia hanya akan menjadi seperti bulan terdingin di langit. Sesuatu yang hanya bisa dilihat tetapi tidak disentuh. Jika saya menikahi seorang gadis seperti bibi kecil, itu akan menjadi sempurna. Pikiran-pikiran semacam ini muncul secara tak terkendali dalam pikiran Xiao Ce. Setelah menyelesaikan gerakan rumit berpakaian Xiao Ce, Xiao Lingqi membiarkan mendesah lega. Tipitoing, dia mengangkat tangannya dan mengacak-acak rambutnya. Dengan ekspresi kasih sayang yang jelas tercetak di wajahnya, bibir merah mudanya sedikit terbuka seperti kelopak bunga. Dengan kecepatan supernatural, Xiao Ce secara naluriah memiringkan kepalanya dan menekankan mulutnya ke bibir merah muda Xiao Lingqi yang merah muda.